Pak Wali harus memilih stadion, salah satunya apakah Sudiang, Matoangin, atau Barambong? Bagaimana menambah daya beli masyarakat miskin? Ya, itu yang disampaikan di kampanye. Ya, itu kita harus menambah daya beli. Pembagian seragam sekolah nanti ini tidak langsung dikasih begitu saja, Ya. tapi kita akan mencari beberapa tukang jahit yang Diberdayakan ada sesuai di dengan sekitar masyarakat itu untuk menyediakan itu. Jadi anak-anak itu datang ukur nanti tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, hari ini saya betul-betul didatangi tamu istimewa, tamu yang sangat dikenal di Kota Makassar, dan tentu sudah lama Pak Wali kami menunggu podcast ini Pak Wali untuk bisa hadir, cuman karena waktu yang sangat padat baru sekarang kita bisa hadir. Kami kedatangan Bapak Haji Munapri Arifudin, Wali Kota terpilih. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah Pak Ara, Pak Ketua, baik, terima kasih. Siap. Alhamdulillah Pak Wali, ini kesempatan yang luar biasa. Saya beberapa narsum, saya bilang kita cut dulu deh yang lain. Untuk kepala daerah, sempat kemarin ada Bupati baru, Ibu Andina, tapi lebih kepada testimoni. Jadi saya katakan sama teman-teman media, saya tunggu Pak Wali aja deh. Itu salah satu narsum pertama. Insya Allah setelah ini mungkin Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa kepala daerah. Pak Wali, memang beberapa hal kami sudah mendengar. Alhamdulillah tanggal 20 nanti akan ada pelantikan wali kota terpilih, yang saya dengar malah hampir 5.000 kepala daerah yang akan dilantik di satu tempat, luar biasa. 500 barangkali. 500 ya? Oh ya, 500 dilantik di satu tempat. Dan setelah itu mungkin ada retreat di Magelang. Ya, retreat di Magelang yang saya nggak tahu berapa hari. Mungkin Pak Wali bisa nanti menyampaikan. Yang kedua, Pak Wali, banyak juga yang menyampaikan, saya sudah mendengar di beberapa ada podcast kemarin, bahwa Pak Wali nanti kalau dilantik, apa yang langkah pertama yang dilakukan adalah melantik. Dan saya kira itu mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Wali Kota terpilih. Ketiga, saya juga ingin menyampaikan Pak, memang kebetulan saya pernah menjadi pimpinan DPR dan menjadi anggota Dewan 15 tahun di DPR Makassar. Sekarang ini saya lihat beberapa liputan di beberapa pertemuan sudah ada tim transisi dengan Wali Kota Bapak Adani Pomanto dan Munapri Arifudin, Pak Wali sendiri. Tentu ke depan ini tentu ada yang bisa dilanjutkan, ada yang perlu dievaluasi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh di publik nanti Pak Wali? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ara. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ara, saya terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir di podcast ini. Yang paling pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi ini lagi kurang enak, lagi gatal ini. Jadi saya mau bilang begini, bahwa jadwal pelantikan ini masih tentatif sampai saat ini, tetapi rangkaian acaranya, tetapi pasti tanggalnya itu di tanggal insya Allah 20 Februari. 20 Februari ada kurang lebih 500 kepala daerah yang akan dilantik bersama dengan wakilnya, artinya 50 kali 500 kali 2 berarti 1.000 lebih lah. Tempatnya di mana itu Pak Wali? Tempatnya itu kemarin disampaikan bahwa akan dilantik di Istana Negara. Lalu ada lagi informasinya katanya di mana? Di Indonesia Arena, tapi terakhir balik lagi katanya tetap di Istana Negara. Jadi mungkin kita masih menunggu kepastian dalam 1-2 hari ini. Setelah itu ada lagi informasi yang memberikan bahwa ini akan ada retreat di
Magelang di Akmil itu dari tanggal 21 sampai tanggal 28. 7 hari deh Pak. Kurang lebih 7 hari dengan segala macam acara yang sudah diramu di dalamnya yang ditujukan kepada para kepala daerah yang sudah dilantik ini. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya menyangkut masalah program. Iya. Bahwa pemerintahan ini adalah sebuah proses peralihan atau keberlanjutan sebuah kepemimpinan. Bukan kita berhenti parsial bahwa ini eranya Pak Dhani, sudah berhenti semuanya akan kita rubah. Tidak seperti itu. Ada evaluasi. Yang ada adalah apa yang menjadi program-program terbaik, program-program yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum, ya tentu kita akan lihat untuk kita bisa lanjutkan. Kalau di era pemerintahannya Pak Dhani, memang kalau kita lihat salah satu program unggulannya itu yang masalah kesehatan, yang home care dan sebagainya. Itu memang sangat luar biasa ya menurut saya. Tapi memang ini ada beberapa hal yang perlu kita upgrade lagi sehingga ini bisa menjadi hal yang masif. Jadi kita berharap sebenarnya program-program yang ada ditambah dengan program-program kita ini harus disinkronisasi. Inilah kenapa ada tim transisi yang ada di tengah-tengahnya bekerja sama dengan para SKPD yang terlibat di dalamnya, khususnya di Bapeda dan juga di Sekretariat Daerah untuk bisa membuat pola peralihan ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang diperlukan atau yang penting adalah bagaimana kemampuan fiskal pemerintah daerah ini supaya tentu ada program-program yang menjadi program prioritas utama dan ada yang menjadi program yang second priority seperti itu. Jadi apa yang menjadi kekuatan program yang sebelumnya yang harus kita pertahankan, ya tentu kita akan pertahankan. Apa yang akan menjadi program unggulan kita, ya tentu kita akan unggulan. Tapi lagi-lagi kita harus menghitung berapa besar kemampuan fiskal kita untuk bisa merespon ini. Iya. Dan menarik juga Pak Wali. Jadi tentu Pak Wali udah punya visi misi program kerja. Contoh sampayuran gratis, seragam sekolah gratis, dan ada BLK yang rencananya per kecamatan. Saya pahami Pak Wali selama saya menjadi DPR itu terlalu banyak serapan anggaran yang tidak berjalan Pak Wali. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, saya selalu bagian yang selalu otokritik kepada pemerintahan bahwa ada yang perlu dievaluasi. Ternyata setelah saya melihat itu dimulai dari perencanaan, berarti di Bapeda. Perencanaan yang tidak baik itu akan menghasilkan pelaksanaan yang tidak akurat, dan itu yang banyak sekali serapan anggaran itu sangat kurang, dan silpa sampai 500 miliar Pak Wali. Nah mungkin ini menjadi pekerjaan rumah nanti Pak Wali kepada wali kota terpilih nanti, dan saya kira Pak Wali akan mungkin perubahan ini bulan 8 yang saya dengar Pak. Kalau visi misi Bapak Wali Kota akan diterapkan, maka itu dilakukan SK parsial. SK parsial itu harus dilakukan untuk apa yang menjadi visi dan program kerja itu harus masuk, termasuk seragam sekolah dan ini. Nah ini mungkin yang mungkin catatan, mungkin sudah ada langkah-langkah Bapak Wali Kota akan apa yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir Pak Wali, saya ingin sampaikan bahwa kemarin saya mendengar Pak Wali ke Jepang dan ke Filipina. Yang saya sempat mendengar itu di Jepang itu, di sana itu begitu menarik, ada tempat pelelongan kayak semacam makan ikan itu. Tapi orang bisa belanja ikan sambil makan, sambil bagaimana itu. Apakah bisa diterapkan itu di Makassar? Jepang kan budaya orangnya beda Pak. Apa kiat nanti Pak Wali, kira-kira gambarannya? Ya. Baik, jadi
masalah apa yang kita lihat di Jepang sebenarnya ini adalah potret besarnya, Iya. yang akan kita turunkan sesuai dengan habit, Iya. atau sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan di masyarakat kita yang ada di Makassar. Walaupun memang ini sedikit akan merubah habitnya dan bukan masalah yang gampang untuk merubah itu, tetapi harus diperlihatkan sebuah contoh bahwa di negara maju seperti itu yang namanya pasar tradisionalnya masih ada. Iya, betul. Ya, betul. Masih ada dengan gaya tradisional yang jualan ala tradisional itu, tapi di dalam situ juga akhirnya karena pasar tradisional ini dianggap unik, akhirnya bisa menjadi tempat turis. Nah, kalau kita bicara turis kan ini kita bicara masalah devisa, penghasilan yang akan didapatkan oleh daerah. Nah, makanya saya bilang ini juga tentu bisa kita, apalagi kalau kita lihat para nelayan-nelayan kita itu sandar kapalnya, bagaimana ikan-ikan yang didapat dijual seperti itu kan, ini kita cuman menjual dari nelayan terus ke penjual, datang pembeli di pasar lalu bertransaksi lalu itu pulang. Nah, padahal sebenarnya kalau umpamanya kita bisa bikin lebih baik, yang paling pertama adalah bagaimana pasar ini kita tata menjadi pasar yang bersih, pasar yang yang bersih, pasar yang nyaman, yang layak, yang tidak kotor, tidak becek dan sebagainya. Nah, lalu di dalam situ ada wilayah untuk menjual ikan itu basah. Ada yang ikan yang sudah diolah, bisa dipakai tempat makan dan sebagainya. Di sana orang makan sambil mentah, bisa makan. Sambil makan, sambil berdiri, sambil ngobrol dan sebagainya. Semua bisa dilakukan, dan yang datang itu hampir semuanya turis, tetapi yang menariknya bahwa semua penjualnya adalah orang Jepang. Saya harapannya begitu. Semua yang datang ini orang-orang Makassar sendiri yang akan melakukan kegiatan ini. Tetapi kan ini butuh yang namanya penyuluhan, memberikan kepada mereka tambahan pengetahuan. Nah, sehingga orang yang datang itu sudah menganggap bahwa ini tempat yang higienis dan sebagainya. Jadi menurut saya ini semua bisa kita terapkan di Kota Makassar, semuanya bisa. Karena masalah kita ini kan tadi yang digarisbawahi oleh Pak Wali, habit, kebiasaan. Merubah kebiasaan itu tidak gampang. Mungkin kalau merubah sebuah bangunan fisik, gampang. Udah mandor dikasih tahu ini dibongkar. Tapi untuk habit, sebuah budaya yang merubah itu memang tidak gampang. Betul. Saya yakin mungkin dengan wali kota Pak Api, dengan Ibu Alia terpilih, mampu melakukan itu dengan butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Nah, terakhir Pak Wali, ini terakhir lagi nih. Tadi tetangga juga banyak bertanya saya, Pak, ada bagaimana dengan sampah iuran gratis? Dan bagaimana dengan seragam sekolah? Saya sedikit memberi gambaran bahwa pasti, tapi saya bilang nanti kami akan podcast mendengarkan langsung dengan Pak Wali, tapi apakah ada indikator gratis itu seperti apa? Contoh mungkin Pak Wali, salah satu yang mendapatkan iuran gratis sampah itu adalah yang memakai listrik KWH 400 sampai dengan 1.200. Itu salah satu contoh, mungkin ada contoh lain. Atau Pak Wali mau gratiskan semua. Yang kedua, seragam sekolah. Seragam sekolah kalau digratiskan semua terlalu besar Pak Wali. Cukup mungkin siswa baru. Dan kalau siswa baru itu cukup itu negeri saja. Tidak mungkin digratiskan semua. Kami ini saya kalau gratis sampah kan tidak fair juga kalau begitu. Nah, termasuk dengan BLK, Badan Latihan Kerja. Nah, ini yang saya ingin mendengarkan langsung Pak Wali, dan terakhir saya ingin tutup soal stadion nanti Pak. Silakan. Jadi begini, persoalan masalah iuran sampah gratis ini memang tidak berlaku secara keseluruhan. Artinya begini, kita bicara masalah rumah tangga, ya. Dan yang kedua, tidak ada lagi masa bangunan komersil seperti hotel, rumah makan yang bisa mendapatkan income itu juga gratis sampahnya, kan tidak mungkin, ya. Setuju, Pak. Yang kedua, bahwa ini lagi-lagi kita bicara masalah kekuatan fiskal yang akan kita laksanakan secara bertahap. Ya, karena kan
dalam perencanaan ini nggak ada di dalam perencanaannya pemerintah. Iya, betul. Nanti kita akan bicara pada perubahan. Seperti apa biayanya ini supaya anggaran perubahan ini bisa kita maksimalkan. Jadi kita akan memulai dengan mengklasifikasi juga rumah tangga dulu. Iya. Saya akan bicara sama Pak Ara umpamanya. Siap. Harga rumahnya Pak Ara 5 miliar. Iya. Apa iya? Betul. Sampahnya mau dikasih gratis. Mau Pak Ara dikasih gratis. Malah nggak fair Pak Wali ya. Itulah yang saya bilang. Nggak adil jadinya. Sehingga akan ada proses yang akan kita jalankan kepada orang-orang yang benar-benar ingin akan mendapatkan manfaat daripada sampah gratis ini. Sebenarnya sampah gratis ini itu tujuan utamanya adalah bagaimana menambah daya beli masyarakat miskin ini. Itu yang disampaikan di kampanye. Itu kita harus menambah daya beli supaya apa? Mereka bisa mengalokasikan uang yang selama ini dipakai untuk membayar sampah. Anggaplah 30.000 per bulan. Ya, ini 30.000 ini untuk mereka ini banyak yang bisa dibeli. Gitu loh. Nah, ini biarkanlah kita membantu mereka, meringankan bebannya, meringankan untuk masalah-masalah pengeluaran rumah tangganya dengan menghilangkan kewajiban-kewajiban mereka. Salah satunya adalah bagaimana sehingga yang namanya pembayaran sampahnya ini kita gratiskan aja. Nah, kalau itu sudah kita gratiskan, artinya ada uang free yang biasanya dipakai bayar sampah bisa dipakai untuk yang lain. Kalau 30.000 ini saya pikir bisa beli gas barangkali. Iya, gas 15.000. Nah, seperti itu. Ya, jadi menurut saya ini akan berjalan bertahap dan tapi kita akan mulai. Harus kita mulai di tahun ini. Kita mulai di tahun ini dan akan teman-teman dari pemerintah, tim ini akan mulai mengidentifikasi siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan atau dihilangkan yang namanya pembayaran sampahnya. Yang kedua menyangkut masalah baju seragam sekolah ini. Ini juga lagi-lagi kita di dalam proses penganggaran yang akan kita lakukan. Ini akan kita buat memang sistem perubahan yang ada di dalamnya lagi. Karena saya sepakat bahwa yang akan dikasih dulu siswa baru yang bersekolah di sekolah negeri. SD dan SMP. Kalau swasta luar biasa. Dan ini akan kita sudah membuat perencanaannya dan kita sudah bicarakan melalui tim transisi ini untuk bagaimana ini bisa jalan. Kenapa ini harus? Karena sebentar lagi ini tahun ajaran baru. Nah ini harus cepat prosesnya supaya bisa kelihatan bahwa ada lagi salah satu pengurangan dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan itu menjadi kita hilangkan untuk menambah daya belinya masyarakat melalui yang namanya pembagian seragam sekolah. Dan teknisnya ke depan ini bahwa pembagian seragam sekolah nanti ini tidak langsung dikasih begitu saja, tapi kita akan mencari beberapa tukang jahit yang ada di sekitar masyarakat itu untuk menyediakan itu. Jadi anak-anak itu datang ukur, nanti tinggal diukur, nanti dibuatkan oleh penjahit yang ada di tempat itu. Nah, itulah yang akan menjadi bagian. Jadi hampir semua kelompok masyarakat ini bisa menikmati dalam proses pemberdayaan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Baik, makasih Pak Wali. Terakhir ini yang paling penting ini kenapa? Ini saya pernah bersama dengan Pak Wali di PSM, saya bendahara PSM tahun berapa lupa lagi Liga 8 soal stadion Pak Wali. Saya selalu mendengar PSM luar biasa. Tapi stadionnya di mana? Nah, pemerintah harus hadir. Saya pernah berpikir, Mbak, Pemprov, gubernur terpilih dan wali kota terpilih harus duduk bersama. Apakah Matuangin ini kita bangun bersama, duduk bersama? Dulu kan sempat, cuma ya mohon maaf, si A ngomong ini, si B ngomong ini, atau kita fokus di Barombong atau di Sudiang. Kalau Sudiang katanya 2027 itu sekitar hampir 1 triliun akan dibangun situ. Cuman ada di Barombong. Yang di Barombong ini pihak GMTDC itu nggak mau ngasih, tetapi izinkan dia untuk mereklamasi. Dia kasih jalanan untuk ke stadion itu yang masih eranya Pak Sarul, tetapi informasi yang saya dapat orang dalam bahwa dia izinkan dia untuk melakukan reklamasi, minimal mengganti kompensasi.
Nah, dari 3 ini atau ada opsi lain, apa yang terbaik menurut Pak Wali Kota? Jadi begini, hampir semua lokasi-lokasi stadion yang ada di Kota Makassar ini, baik yang sudah dibangun maupun dalam perencanaan maupun yang pernah ada, itu semua asetnya adalah aset pemerintah provinsi. Ya. Jadi saya sepakat tadi kalau kita bisa duduk dengan pemerintah provinsi, seperti apa kita saling support dalam membangun sebuah infrastruktur olahraga. Tadi yang dipersoalkan masalah Stadion Matoangin. Saya pikir ini sebenarnya ideal untuk membangun itu. Tetapi menurut saya yang harus dilakukan adalah ini kawasannya dulu dibebaskan semuanya. Jadi tidak parsial ada di dalamnya sehingga pembangunan ini bisa dilakukan di pembangunan kawasan. Kawasan dalam situ. Kawasan dalamnya mulai kan ini juga kolam renangnya sudah lama. Terus gornya juga gor masih atap seng dan sebagainya. Gor yang di ujung itu tuh. Nah, ini kalau saya ini harus di layout ya untuk itu. Nah, tetapi tergantung pemerintah provinsi sebagai pemilik lahannya. Yang kedua di Barombong juga begitu, lahan provinsi. Yang bagaimana caranya pemerintah kota bisa touch sampai ke sana. Yang kedua proses yang ada di sana memang harus dilihat bagaimana lalu lintas ya. Amdal lalin tanpa ada pertandingan saja daerah Barombong ini sudah sangat macet dan sebagainya. Nah, tetapi ini kan tetap harus bisa untuk kita bisa utilisasi apa yang sudah dibangun. Artinya sangat mubazir nanti kalau ini kita tidak bisa utilisasi, tidak bisa dipergunakan secara maksimal dan sebagainya. Walaupun ini memang butuh kajian yang lebih dalam lagi. Karena kita butuh akses dan kita butuh seperti apa bangunan ini, apakah memang sudah bisa dipakai sebagai high risk building yang akan menampung puluhan ribu orang di setiap pertandingannya, dan ini memang butuh kajian. Yang ketiga, Sudiang lagi-lagi punyanya Pemprov, pemerintah provinsi. Nah, inilah yang harus kita maksimalkan. Seperti apa di dalam proses perjalanannya ini kan pertama ada anggarannya, tidak ada lagi dan lalu saya nggak tahu bagaimana pekerjaan sekarang, tapi katanya sudah dalam proses untuk dilelang kalau saya tidak salah atau bagaimana. Tetapi kalau menurut saya yang paling penting ada dulu itu stadion. Nah, sekarang tugasnya pemerintah kota kita harus identifikasi aset kita di mana. Nah, karena kalau kita sudah punya aset ini sudah modal. Artinya kalau ada tanahnya yang mencukupi ini sudah modal. Kita bisa bangun sendiri, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, atau kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang mau membantu untuk membangun stadion dalam seperti donasi atau dan sebagainya dalam hal pemberian bekerja sama dalam proses pembangunannya. Nah, ini kita harus dapat dulu di Makassar, dan saya lihat di Makassar ini kan ada beberapa tanda-tanda pemerintah yang bisa kita bisa maksimalkan. Artinya sebagai tuntutan keinginan masyarakat Makassar ini harus kita penuhi. Sehingga insya Allah setelah proses pelantikan saya akan mencoba untuk mengidentifikasi dan kembali akan berhubungan dengan teman-teman yang dulu pernah mencoba untuk bagaimana merealisasikan sebuah stadion, apakah itu datang dari bantuan luar negeri atau seperti apa, tetapi intinya stadion itu harus ada di Kota Makassar. Nah, ini yang menjadi tugas dan PR berat kita, bahwa Kota Makassar ini harus punya, bahwa sudah ada stadion di Barombong, ada nanti stadion di mana, nggak apa-apa, karena di Makassar ini satu stadion itu tidak cukup, karena animo sepak bolanya sangat besar. Jadi nanti yang jelas pemerintah kota harus menghadirkan ini bagaimanapun caranya. Apakah swasta murni atau kita harus bekerja sama, kita penyediaan lahan dan sebagainya. Yang jelas tahun ini kita akan mulai mengidentifikasi lahan dan akan memproses seperti apa pola pekerjaan yang akan nanti kita lakukan sehingga stadion ini bisa ada di Kota Makassar. Ya, pertanyaan terakhir Pak Wali, ini harus dijawab Pak Wali. Ketika Pak Wali harus memilih stadion, salah satunya, apakah Sudiang, Matoangin, atau Barombong? Dipilih salah satunya Pak Wali. Sudiang. Kalau saya Sudiang. Jadi Sudiang sangat representatif Pak Wali. Iya, kalau saya Sudiang Pak Wali. Oke. Ini juga keinginan masyarakat Pak Wali.
Di antara ini 3 penanya ini yang kami tanyakan kepada masyarakat, semua hampir rata-rata Sudir. Ya. Itu tempatnya saya kira sudah sangat representatif. Cuman memang di situ dekat dengan bandara, ada aturan-aturan AFSEC, Aviation Security yang harus ini. Yang kedua Pak Wali, pertanyaan, apakah PSM ini bisa dibantu pendanaan atau tidak bisa Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Uang APBD tidak bisa masuk ke dalam Ya. swasta murni. Tidak bisa Pak. Ya, kecuali memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Contoh, mungkin memberikan bantuan terhadap kalau di Makassar ya, mungkin pajak tontonan yang bisa diturunkan seperti itu. Iya, ada beberapa usaha. Saya mau bantu PSM Pak Ara, tapi melalui CSR, Corporate Social Responsibility, dan di Makassar sudah ada perdanya Pak. Nah, cuman apakah ini bisa atau tidak harus ada kajian hukum Pak. Ya, kalau swasta dengan swasta nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apapun itu bentuknya, masuknya melalui CSR, melalui dengan program sponsorship dan sebagainya, silakan gitu. Itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, tetapi kalau directly pembiayaan atau memberikan uang dari pemerintah kota langsung ya mungkin susah. Kecuali mungkin melalui, kalau umpamanya PSM berprestasi, lalu pemerintah kota akan memberikan tambahan hadiah kepada apresiasi sebagai. Boleh dong. Itu saya pikir tidak ada masalah. Ya. Baik. Makasih Pak Wali atas waktunya. Luar biasa para pemirsa, bahwa hari ini tadi sangat dijawab secara gamblang oleh wali kota kita, wali kota terpilih Bapak Munafri Arifudin, dan kami mendoakan Pak, semoga di periode ini Bapak lebih program kerjanya bisa berjalan dengan baik, berkesinambungan. Tentu apa yang baik kemarin dilanjutkan, mungkin apa yang kurang baik tentu dievaluasi. Jadi pembangunan sustainable itu tetap berjalan. Saya kira saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Wali atas waktunya. Dan kami dari Arah Tudupen mengucapkan terima kasih semua untuk kepada rakyat Sulawesi Selatan dan khususnya Kota Makassar. Kita akan ketemu di Arah Channel di tempat lain. Arah Tudupen, kamu keren.